Rapat di bawah jadi meleset jamnya. Jadi telat. Maaf Pak, jadi telat ya. Jadi rapim nih, kenapa ya? Pak, saya bilang kamu nih begitu, saya nggak terpilih loh, bahaya nih. Jadi undang ke Harvard, ke MIT. Oh, ikut yang rombongan Harvard itu? Iya, Harvard, teman-teman diundang ke MIT lagi. Kan kalau udah selesai 2010, masih dia maunya jawab dulu, namanya yang mau jadi gubernur. Dia mau jadi bupati nih. Kamu sampai 10 Pak. 10 ya? 2015 ya? 2015. Masih cukup panjang. yang sekarang kan untungnya ya, yang pilkada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Pak Basuki Cahayapurnama, Bapak Ibu Ketua Badan Diklat, yang saya hormati, kami pertama kali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan terutama adalah kepada Pak Wagub yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menerima rombongan kami bertiga, saya Anwar Samsi, terus kemudian ada Pak Giri, terus kemudian yang penyanyi Ibu Nika. Kami sebetulnya ingin pertama adalah menyampaikan satu pola baru di belakang jabatan itu Pak. Di belakang jabatan yang mungkin nanti akan kita mulai sejak tahun depan. Artinya kita memang kita menginginkan bahwa ada pembenahan secara fundamental terkait dengan prajabatan ini Pak. Karena memang prajabatan ini kan merupakan titik kritis ya, awal yang memang bisa kita lihat dari sisi bagaimana pembentukan karakter PNS itu bisa kita lakukan. Karena memang kalau seandainya pencelupan itu gagal, artinya ya mungkin selama ini yang akan terjadi ya, artinya kita tidak bisa memberikan semacam pembentukan karakter kepada PNS tersebut. Dan memang ini terkait dengan sistemnya sendiri pun kita nanti akan mengadakan pembenahan yang cukup signifikan Bapak. Jadi termasuk kalau selama ini kan mungkin prajabatan kan harus tahun terus kemudian baru kita lakukan di CPNS. Nah terus kemudian kan ibaratnya yang menjadi PNS. Jadi diklat prajabatan hanya semacam kan formalitas. Nah kita akan rubah itu adalah diklat yang memang mungkin sejak awal ketika dia seorang sudah ditetapkan menjadi CPNS ya nanti segera kita berikan diklat prajabatan kepada mereka. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya kalau seandainya dia CPNS terus kemudian sudah dia berinteraksi dengan lingkungan yang dimana itu virus-virus yang kontaminasi ini yang jadi pertimbangan kita dan kita memang dalam hal ini ingin bahwa ya diklat prajabatan bukan semata-mata diklat yang artinya hanya pro forma saja. Diklat orang yang istilahnya ikut ya jelas pasti lulus, itu yang harus kita diklat di situ. Kalau memang dalam proses kita amati ternyata memang dia tidak sesuai dengan karakter PNS yang mungkin memang dia tidak layak kita rekomendasikan bahwa dia tidak akan menjadi PNS. Karena memang kita ini kan sebetulnya mengalami satu periode yang transisional yang kalau kita lihat Bapak Wagub ya tahun sampai 2020 kan ada sekitar 2,2 jutaan PNS yang akan pensiun. Kalau itu enggak kita lakukan pembenahan dari sisi ini ya kita akan melihat 25 tahun ke depan PNS kita ya seperti apa. Susah keuntungan Pak ya, ada yang mau pensiun itu kesempatan mengganti yang sekarang ini ya. Betul. Jadi dalam hal ini memang ada beberapa. Iya. Bapak silakan. Kalau saya nanti dengar pakai kuping Pak. Iya Pak. Nah kalau kita lihat dari sisi tujuan diklat prajabatannya sendiri, memang sebetulnya ya istilahnya tidak terlalu banyak perubahan dari yang kemarin. Memang kita ingin membentuk karakter wawasan kebangsaan itu, kepribadian dan etika PNS ya. Di samping pembekalan ilmu pengetahuan dasar lainnya.
Mungkin yang disulit ini adalah yang akan berbeda kepribadian dan etika PNS. Selama ini memang kita akan dalam, kalau ditanya sebetulnya etika, kode etik PNS itu apa, itu kan masih sangat variatif. Sehingga di sini memang kami juga sepadan dengan kegiatan ini, dengan kegiatan pembaruan ini, kami sedang merumuskan juga Pak Wagub tentang sebetulnya seorang PNS itu etika ideal yang harus dimiliki seperti apa. Nah, kami dalam hal ini akan dalam rangka mencapai tujuan tersebut ada beberapa kompetensi yang ingin kita lihat ya kita bangun ketika seseorang itu akan menjadi PNS. Pertama adalah kemampuan mereka berakuntabilitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Artinya jabatan itu sebagai sebuah memang mandat amanah yang harus dilakukan, maka dia secara akuntabel dia harus bisa melakukan segala yang sudah diterima itu. Terus kemudian yang kedua, kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam melaksanakan tugas jabatan. Memang kan begini, kita akan melihat kemarin itu kan PNS itu ibaratnya kan sejak otonomi daerah itu meskipun kita tidak mengenal PNS nasional dan daerah, tapi itu kan secara dengan adanya otonomi daerah itu sudah tertentu Bapak ya. Artinya ada PNS daerah tertentu yang kadang-kala ketika seseorang mau masuk itu sangat susah. Dan saya sangat senang sekali ketika tadi mendengar pemaparan saya informasi dari Bu Siti bahwa DKI Jakarta untuk rekrutmen sekarang ini sudah open seluruh nasional ya, artinya itu sebuah langkah awal yang sangat mungkin harus diikuti oleh pemerintah daerah lainnya, terutama bahwa memang kita sebagai PNS itu adalah PNS Republik Indonesia. Saya di Berlin itu, saya buka. Wah ini betul Bapak ini ya, dan itu terbukti Pak, karena saya kenal salah orang staf-stafnya Pak Bupati Pak Basori sekarang itu adalah orang Betawi Pak. Jadi orang Betawi jadi PNS-nya di Belitung Timur itu. Saya buka. saya heran. Diprotes waktu itu. Itu enggak, saya nyanyi lagunya Indonesia Raya, bukan Belitung Timur Raya. Nah itu, karena kalau kita lihat ya beberapa betul harus tegas tuh, karena kalau enggak itu cenderung terjadi ini daerahnisasi yang sangat kuat itu. Dulu impian kita kan pengen muter Pak, betul. Eselon 2 yang kita muter seluruh. Ya dia begitu kan, bersedia tempatkan di mana saja kan. Iya. Ini asal masih lihat Monas, susah. Gak ada tambahan katanya. Tambahan kan. Pada saja bersedia asal masih lihat Monas kan. Iya. Terus kemudian yang tadi kan etika publik Bapak, artinya kita memang menginginkan yang namanya PNS ini kita akan memiliki sebuah etika, kode etik yang memang itu akan mencerminkan perilaku dia dan perilaku sebagai pejabat publik. Memang dalam hal ini kalau kita bicara secara normatif itu kan sudah ada PP 53 yang di situ juga mencantumkan kode etik ya. Namun demikian secara istilah ini itu belum terdefinisikan secara jelas, sehingga kami pun sekarang mencoba untuk menawarkan definisi sebetulnya etika apa yang harus dimiliki oleh seorang PNS itu. Nanti kami terus kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya. Jadi karena kita ingin bahwa apa yang ke depan yang dihadapi itu cenderung akan tantangannya itu akan sangat dinamis, maka istilahnya pendekatan yang dogmatik, pendekatan hanya rule driven itu memang harus kita geser itu menjadi yang namanya adalah vision driven itu. Terus kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk ya tidak melakukan korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungannya. Ini ya ideal ini Pak, ini artinya kita inginkan ya sama dengan sasaran reformasi birokrasi, salah satunya ingin kita bahwa birokrasi kita semakin lama semakin bersih, artinya tidak KKN itu. Terus kemudian yang keenam ini adalah kemampuan menganalisis bagaimana sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia dan juga bagaimana kita mencapai visi dan berbangsa dan bernegara. Visi NKRI itu kan jelas bahwa memang yang namanya PNS itu adalah merupakan sebuah sarana untuk menciptakan perekat nasional, itu harus kita lakukan. Yang namanya kita PNS itu harus menjunjung tinggi-tinggi yang namanya norma, baik itu adalah Pancasila, terus kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua adalah kemampuan menjaga fisik ini Pak.
ini kita tetap perlu Udah, ya. Artinya tetap bagaimana ya, jangan sampai pinter orangnya tapi adalah sakit-sakitan ini. Makanya di sini kita coba kembalikan lagi Bu, kalau dulu Kurangi makan sapi, karena sapi mahal. karena sapi mahal. Makan sayur-sayuran lebih banyak. Dia mungkin perlu ada semacam kesamaptaan yang harus kita kembangkan lagi Bu untuk hari ini. Poco-poco atau mungkin tarian lagi kalau sekarang goyang sesar ya. Terus kemudian yang kedua adalah tahap pembentukan pengetahuan dasar sistem administrasi negara. Jadi dalam hal ini ya memang mereka kan harus memahami bagaimana sistem manajemen personalia, terus perkantoran dan sebagainya yang memang itu sangat diperlukan bagi dia ketika nanti akan menjalankan perannya. Nah, yang ketiga adalah tahap pembentukan karakter pegawai negeri sipil sebagai pelayan masyarakat. Kami mencoba untuk memperkenalkan nilai-nilai etika itu Ibu. Yang pertama adalah nilai akuntabilitas. Tadi kan bahwa mereka itu harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya organisasi, baik itu adalah keuangan atau orang yang dia gunakan. Terus kedua, menjunjung tinggi nasionalisme. Artinya NKRI itu adalah harga mati, di situ adalah dia harus siap ditempatkan dalam segala wilayah Indonesia. Terus kemudian yang ketiga etika, artinya dia memiliki etik ya, yang memang etik baik yang berlaku di masyarakat ataupun di organisasi. Dia mengedepankan komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, beberapa nilai tersebut kami coba untuk singkat dengan namanya aneka Pak. Ya, aneka ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, yang keempat adalah tahap aktualisasi kompetensi. Jadi dalam tahap ini dia memfasilitasi peserta dalam menuangkan kompetensi yang telah diperoleh di tempat kerjanya masing-masing. Artinya ya dia akan coba bisa melihat nanti ketika akan membuat exercise. Kalau dia ditempatkan dalam sebuah unit organisasi, kira-kira hal apa yang mungkin dia bisa perubahan, apa yang bisa dia lakukan. Tadi struktur mata diklatnya ini ada 4 Bapak. Yang pertama adalah kesamaptaan, terus kemudian tata upacara sipil, ini yang pembentukan fisik tadi ya, adalah kesamaptaan, tata upacara sipil, kesehatan jasmani dan kesehatan mental, dan etiket pelayanan publik. Ini adalah terkait dengan bagaimana pembentukan fisik dan stamina kerja dari pelayan sebagai pelayan masyarakat. Terus kemudian untuk yang mata diklat yang terkait dengan pengetahuan dasar sistem administrasi negara, mereka ya kita nanti akan berikan 10 mata ajar ya. Yang pertama adalah sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pengetahuan dia tentang masalah bagaimana struktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan hubungannya. Terus kemudian muatan teknis substansi lembaga, ini tergantung lembaga di mana mereka nanti akan ditempatkan. Terus kemudian administrasi kepegawaian negara. Terus kemudian yang kelima adalah administrasi perkantoran modern. Artinya perkantoran ke depan itu kan sudah berbasis kepada e-office gitu. Terus kemudian administrasi pengelolaan keuangan, kekayaan negara. Ini juga perlu dipahami secara basic. Terus kemudian SOP bagi organisasi, tata naskah dinas. Terus kemudian laporan kinerja individu dan organisasi, dan bagaimana adalah menciptakan atau bisa melaksanakan pelayanan prima. Ini dari sisi mata kuliah pengetahuan dasar. Terus kemudian untuk yang mata kuliah yang terkait dengan akuntabilitas, Bapak, itu adalah etika, itu adalah akuntabilitas. Tadi adalah bagaimana dia mengerti betul, dia bisa mempertanggungjawabkan setiap sumber daya organisasi yang dia gunakan. Nasionalisme, NKRI adalah harga mati, sehingga dimanapun dia ditempatkan tidak seperti catatan Pak Gubernur, Wakil Gubernur Pak. Kepleset ini jangan mudah-mudahan amin tahun depan Di Indonesia apapun bisa Pak. Apapun bisa. Karena kemarin ketika sedikit jauh ketika kami ketemu dengan Pak Wakil Gubernur Babel kan sama Pak Sofi, jangan-jangan ini sebentar lagi nanti jadi gubernur. Ternyata beliau ya. Mohon maaf ini
Terus kemudian etika, Bapak. Artinya bagaimana dia menjunjung etika baik itu etika masyarakat ataupun etika organisasi, komitmen pada mutu, bekerja tidak asal-asalan, bekerja di luar kebiasaan. Ya, kita ceritakan kenapa dia harus melakukan inovasi. Terus kemudian adalah anti korupsi. Ya, ini adalah bagaimana ya kita ke depan pengen birokrasi kita tuh semakin lebih baik, birokrasi yang semakin bersih. Nah, terus kemudian susunan mata diklat setiap tahap itu ada coaching, terus kemudian ada konseling. Jadi kita kenalkan namanya coach, ada yang namanya coaching, ada konseling. Ini adalah nanti Widya Suara itu betul-betul dia akan memberikan pembimbingan baik dari sisi materi ataupun pembimbingan bagaimana menjaga motivasi dia untuk terus bisa mengikuti diklat dengan baik itu. Terus kemudian sarana aktualisasi, artinya dia tadi akan diharapkan membuat semacam paper namanya mungkin kalau prajabatan adalah apa yang akan dia pikirkan kalau dia ditempatkan dalam sebuah unit organisasi, ide-ide apa yang nanti akan ditawarkan. Saya potong. Itu yang saya maksud untuk tes itu. Jadi kan pelatihan itu, jadi kita ini kan kami kan punya 4B 4C ya nih Pak. Betul Bapak. Yang tercecer terjolimi nih Pak. Iya. Misalnya, karena tidak dikenal kan. Iya. Kita juga tidak tahu, belum tentu dia punya hasrat di SKPD dia. Termasuk para guru-guru Pak. Bisa saja dulu merekrut guru-guru itu dia tidak hasrat jadi guru. Hanya karena supaya formasinya besar dia jadi guru, supaya jadi PNS. Nah, maksud kami itu mesti tes seperti itu tadi. Nah, jadi dia harus tulis. Iya. Jadi dia itu pengen jadi apa. Betul. Kalau dia jadi kepala ini atau kepala ini, saya akan lakukan ini. Nah, dari situ kita dengan tes yang sudah ada. Iya. Dia pelatihannya di situ kelihatan Pak. Jadi kita bisa pindahkan orang sesuai kan Pak. Iya. Yang diklat itu. Itu loh Bu, yang kita nggak pernah punya. Belum tentu orang ini cocok di. Bisa jadi guru itu jadi kepala dinas sosial yang hebat, atau kepala UPT rumah susun yang hebat. Persepsinya UNJ atau itu jadi harus taman yang hebat. Nggak lebih baik guru-guru itu dikeluarkan kalau dia yang punya hasrat yang lain, rekrut guru yang lagi yang betul. Karena kurikulum 2013 berbeda. Jadi cara rekrut kita udah salah Pak. Betul. Dengan kurikulum yang ada, dengan model guru yang kita rekrut, yang kita latih, sebetulnya sudah banyak yang nggak cocok. Itu yang bahaya buat kita. Misalnya kalau dipindahkan jadi lebih rekrut baru lebih baik. Betul. Tapi gaji DKI kan swasta juga pada mau di sini. Persepsinya masih kalau lulusan UNJ misalnya harus jadi guru gitu. Oh, Padahal kan iya. Enggak juga ya. Jadi kayak misalnya kami di Diklat pengen cari perancang bangun kurikulum Pak. Susah banget Pak. Karena memang begitu ada lulusan dari sarjana pendidikan, orientasinya formasinya ke guru gitu kan. Enggak, kita juga nggak bisa pergi di undang-undang. Kalau padat. Nah, selain itu Pak Gubernur, jadi Pak Gub. Ini mau ketemu Pak Gubernur. Jadi programnya Enggak. Pak Gubernur mau ke DPRD. Ya, Jadi apa saya ke paripurna, beliau ke paripurna. Nah, kita udah siap-siap. Pak Gubernur ngumpulin ini saya pakai jas ini. Supaya siap-siap kalau ke paripurna langsung siap. Bahwa yang namanya peserta nanti akan kita juga berikan semacam role model. Role model artinya orang yang mungkin dianggap, katakan kita anggap sebagai orang bisa memberikan semacam panutan. Artinya sudah melakukan proyek breakthrough ya. Artinya inovasi-inovasi yang mungkin itu menginspirasi, men-challenging bagi para calon PNS nanti yang akan calon PNS itu, yang nantinya akan menjadi PNS. Nah, untuk itu kan memang kami kemarin mencoba dari tim dan juga dengan atas diskusi dengan Pak Kepala. Nah, salah satunya mungkin nanti kita ingin Pak Gubernur Pak Jokowi. Nah, ini kami ingin masukan dari Bapak terkait dengan apa yang nanti akan dilakukan dan juga terkait dengan rencana kami nanti akan mencoba mendokumentasikan dalam sebuah video. Nah, video ini kan kami tetap akan melihat siapapun, artinya itu kan no one perfect, artinya tetap sebagai manusia kita hanya melihat, menonjolkan sisi-sisi apa yang memang bisa kita teladani, kita jadikan role model terutama dalam calon para PNS. Nah,
Demikian Pak Wagub dan juga Ibu Kaban atas paparan kami. Mungkin kami senang hati kalau seandainya kami dapat wejangan, artinya hal apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk pembenahan ini, dan kami sangat senang sekali. Lebih tahu. Terima kasih izin Pak Wagub. Jadi Pak Anwar, memang posisi tahun-tahun yang lalu kami ini CPNS itu lebih dari 10.000 Pak, lebih dari 10.000 pada waktu itu karena ada dari honorer gitu. Kemudian kami agak terlambat di posisi SK CPNS-nya sehingga mereka sudah banyak yang bekerja, yang Bapak tadi bilang agak terkontaminasi dalam tanda kutip, baru praja. Memang saya setuju sekali kalau posisinya adalah posisi padahal di prajat ini kan basic banget, mulai dari mindset mereka yang harus benar-benar masuk ke dalam nuansa pegawai negeri sipil seperti yang tadi Bapak bilang bahwa perekat, nasionalisme, sense of belonging Pak terhadap negara, kalau itu di provinsi terhadap provinsinya maupun terhadap organisasinya. Saya melihat sense of belonging itu perlu dibentuk di awal Pak. Jadi ada rasa memiliki, ingin membela, nuansanya bukan justru masuk sekedar untuk menyalahkan, tapi dia sekarang sudah bagian dari sistem yang dia harus ikut membenahi karena itu pun tidak benar. Kalau nggak ada sense of belonging, situasinya jadi berbeda Bapak. Gitu. Karena dia akan berhadapan dengan lingkungan baru yang mungkin menurut saya tidak semuanya baik gitu, dan dia harus siap Pak, posisi secara fisik dan mental. Kebetulan izin Pak Wagub, jadi saya beberapa tahun yang lalu diminta memberikan materi kesehatan mental Pak pada waktu itu, karena saya psikolog, jadi masuknya di kesehatan mental Pak. Dan posisi itu basic banget yang sangat bermanfaat Pak buat mereka. Jadi membersihinnya, ibaratnya mengurainya itu memang akan jadi butuh waktu begitu. Dan ini mungkin menjadi bahan pertimbangan juga dengan seleksi CPNS yang ada, apakah prajab itu bisa tepat waktu atau tidak. Kemudian saya melihat terkait dengan integritas itu juga basic Pak. Gitu. Tapi posisi menerapkan integritas itu sebagai bagian dari sistem ya Pak, gitu. Bukan integritas dalam arti kemudian kalau saya selalu menyampaikan bahwa kita harus bisa mengeluarkan energi positif kita. Anda mau datang pagi, tapi pimpinan saya nggak datang pagi Pak. Jadi gimana nih? Saya pengen protes, saya protes kemana? Mungkin di coaching dan konseling ini posisi yang bagus banget, mereka juga mengeluarkan unek-uneknya. Dalam peran mereka yang seperti itu, saya mesti gimana? Dan memperkuat dia bahwa tetap harus ada aturannya, ada ketentuannya, tetap harus datang pagi. Kalau itu sudah menjadi bagian internalisasi, saya yakin jadinya bagus nih. Hanya kemudian juga terkait dengan disiplin Pak. Saya nggak ngerti nih metode yang mau diterapkan, apa MFD-nya model rindam atau model seperti apa. Karena ini 2 tahun yang lalu kebetulan prajab ini dititipin di Bandung Pak, di Prajawa Barat. Ternyata di sana diterapkannya setiap pagi harus bangun jam 3 pagi Pak. Gitu. Kemudian apa wiridan, zikir bersama. Nah, apa sih? Saya tanya apa sih yang pengen didapat dari zikir bersama gitu? Yang ada begitu masuk jam 9, jam 10 ngantuk semua Pak, gitu. Jadi mungkin harus dicari metode yang paling pas di posisi. Masa jam 3 bangun itu masalah juga saya kira. Ya. Saya juga nggak itu setuju latih-latih itu, katanya Bapak bilang ada fisik ya. Iya, makanya Ya saya juga kira, saya nggak setuju orang udah 40 berapa dipaksa fisik bisa jantungan mati. Iya, betul. Kita udah masih latih yang model sesuai. Dia kan bukan fisik kan lari gitu kan, bukan, atau
kerjin perut lari gitu. Misalnya kita bilang program nggak boleh ada yang buncit gitu. Jadi kita mesti temukan metode latihan yang stretching, yang tidak perlu ada lari. Betul, metode. Ya, dia bisa senam lantai, senam apa. Nah itu kita selama ini terlalu persepsi kita itu seperti militer gitu. Iya. Padahal sekarang teknik latihan udah bukan seperti itu. Atau mesti pakai alat nggak perlu kok. Bisa senam, apa ini. Ya dia yang penting kan otot-otot kan gimana ada dilatih kan. Nah itu juga mesti perhatikan. Nah soal itu juga bisa masalah tuh. Kalau bangun pagi-pagi, terus kalau kita bilang agama begitu, itu dia pasti ribut. Saya sama-sama Kristen saja bisa ribut. Misalnya contoh, saya bercontoh ya. Nah kita mesti pikirkan untuk pulang di cabut, jangan di situ lagi. Kalau sana Jabar masih kotor, itu cabut. Misalnya contoh. Ini menarik nih. Ini kisah. Kita nggak usah bilang beda agama nih. Satu agama nih, kitabnya sama nih Pak. Rombongan pendeta-pendeta kami itu ke Korea. Lalu di situ lihatlah bagaimana orang-orang Kristen sana melakukan pagi. Jadi mereka semua datang ke gereja jam 6 pagi doa. 6.30 jam 6 jam 6.30 pagi doa. Lalu langsung wah suasana dicomot lah, dipaksakan ke gereja kita. Saya langsung bilang, saya nggak mau. Saya tolak. Syok loh. Ya saya orang itu ngomong apa adanya kan. Pendeta bilang ini bagus-bagus. Saya cuma pelajari Pak. Ngotot nggak mau terima. Majelis semua. Saya nggak mau pergi. Rohani saya nggak tentukan gara-gara saya datang pagi. Kenapa? Kalau saya bisa datang jam 6.30 ke gereja saya bilang. Artinya saya mesti mandi di rumah jam setengah 6, jam 6. Kata habis dari gereja jam 7 langsung kerja. Dan saya olahraga jam berapa? Saya mesti bangun lebih pagi dong. Terus saat teduh saya pribadi dengan Tuhan, kapan? Itu kan rame-rame. Manusia itu butuh sendiri gitu. Untuk ngomong-ngomong. Saya nggak mau terima. Paksain. Oh yang datang. Akhirnya bubaran sendiri. Sepi-sepi. Kenapa? Karena di Korea Selatan beda Pak. Mereka ini orang yang tinggal di luar kota, datang pagi-pagi naik kereta ke tempat kerja. Dia masuk gereja, dia doa, terus dia pergi kerja. Dia nggak punya waktu lagi untuk saat teduh pribadi, karena dia mesti bangun pagi-pagi. Kalau kita yang bisa bangun agak siang, punya waktu lebih santai mandi, kamu paksa seperti itu, saya nggak bisa. Mau jam berapa? Nah, terus juga dibawa, ini dipraktekkan di sekolah Alkitab. Ada rektor yang ngomong, ketemu saya ngomong. Saya bilang, kalau seandainya saya terpanggil mau jadi pendeta sekolah di sekolah kamu, saya putuskan tidak mau sekolah di tempat kamu. Wah, ribut lagi. Ya, kita nyampaikan sesuatu yang masuk akal. Nah, kenapa? Karena di situ ada kewajiban jam 4 pagi bangun untuk bareng-bareng. Doa bareng, terus dengerin teman khotbah bareng gitu. Saya bilang saya nggak bisa, sorry. Saya mau pribadi, saya punya waktu. Jadi lu boleh intip kamar saya, pasang CCTV juga boleh. Kalau kamu saya paksa jam 4 kumpul-kumpul begini, kapan saya sendiri pribadinya? Makanya akhirnya cetakan kamu itu cuma cetakan lulusan saja. Jangan-jangan lulusan kamu tuh belum pernah habis baca Alkitab. Karena nggak ada waktu. Kamu paksa dia bikin tugas terus dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Kapan dia baca Alkitab sampai selesai? Saya selesai loh baca sih kan. Kenapa? Karena saya ada waktu. Yang sekolah di situ jangan-jangan nggak punya waktu untuk selesai baca Alkitab kamu. Ini baru dari sisi sama agama loh Pak. Betul. Nah kalau kita udah ngomong beda agama lain, kita protes, bisa ribut. Dia pikir kita nggak suka cara agama dia, padahal bukan. Ini mesti logika itu seperti itu. Ibu saya pernah, ini cerita yang lucu nih. Wah pergi, ya ikut rombongan lah, jalan ke Jawa mana pemilik gereja. Pendeta yang ngomong, kalian harus bangun pagi-pagi untuk doa. Wah semua bukan praktik.
itu begitu siang semua terlalu. Berarti kan Pak, jadi ngajarnya harus Jadi sudah bukan nambah itu saya bilang. tenaga. Kalau kamu yang biasa bangun jam 5, jam 6, atau jam 4, kamu paksa jam 3, beda setengah jam 1 jam, kamu pasti berantakan. Iya. Gak bisa. Kalau ibu saya gak kerja, dia bilang, ibu bisa bangun jam 5, jam 6. Emang kenapa gak boleh? Kamu gak kerja kok. Jam 9 ke kantor, boleh jam 10 ke kantor kok. Yang mau disiplin kan orang yang jam 7. Jadi substansinya apa? Semua orang harus punya waktu tentu dengan Tuhan kan. Punya waktu baca Alkitab kan. Kayak itu substansi. Tapi bukan berarti kamu ngatur waktu saya, tergantung fleksibel saya kapan kan. Gitu. Ini contoh. Makanya saya kira kayak gitu. Yang kemarin Satpol PP. Iya. Saya bilang, you gak bisa latihan 40 bilang. Mati satu kan. Iya, kalau usia segitu Ya, kita udah berkelas prajurit. Kayak teman saya juga meninggal satu. Latihan untuk rescue, nyelamatin orang. Laut segala macam, 49 tahun. Selesai, jantung. Untuk apa? Kita nih, saya nggak perlu iri dengan anak saya yang SMA, Pak. Anak saya itu bisa lari 45 menit, Pak. Wah, perutnya tuh ramping udah kayak ya kayak Bruce Lee lah. Badannya bagus, nggak ada lemak. Ya lari six pack, Pak. Anaknya SMA. Dia bapak ya, bapak gendut. Ya saya bilang, bapak ini udah mau 50. Bisa segini gendut aja udah bagus. Ini udah oke gitu loh. Nah, saya nggak perlu paksakan anak saya untuk ikut gitu kan. Ini udah kelasnya beda. Kalau udah tinju, itu yang ya sansak itu, dia udah pukul sampai berapa jam dia jago. Saya udah nggak bisa. Kita udah bukan kelasnya itu, Bang. Kita bukan kelas cari prestasi, Bang. Kita cuma cari keringat aja, Bang. Bisa tiap hari setengah jam keluar keringat, satu kaos basah. Itu udah bagus. Kan dia waktu nekuk pegang kaki masih nyampe, kayak gitu kan, nekuk. Itu udah oke. Kita nggak perlu lagi latihan dari kaki dia lebarin, sampai bisa nendang orang sampai dibalik gitu kan. Dan nanti kerja tanya, bisa nggak Pak? Saya kalau bapak lakukan nggak perlu. Kalau kamu oke belajar, orang tangkap belakang kita tendang gitu. Saya udah nggak bisa kayak gitu. Kita udah bisa lebar agak lumayan udah. Sudah untung. Ya kan tulangnya udah beda Pak. Iya, dan sangat itu bahaya, mesti Pak. kalau bicara fisik semua mesti disesuaikan dengan umur apa. Itu bahaya loh. Dan memang kita juga kan dulu pengalaman Pak Wagub ya, artinya ketika dulu militeristik kan pernah ketika tahun 90-an itu awal itu ternyata ya juga tidak berpengaruh terhadap yang ini. Yang penting adalah bagaimana dia itu adalah disadarkan ada semacam harus exercise yang harus dia lakukan itu. Kalau menurut saya Pak ya, yang paling menarik itu kita temukan antara dia punya bakat atau talenta ya bahasa Indonesia ya. Talenta dengan hasratnya, passionnya. Ya. Kalau itu dia bisa temukan itu, ini orang gila deh Pak. Dan mungkin metodenya lebih banyak FGD kali Pak. Itu bisa saya diberi kesempatan mengungkapkan. Sama ketika yang sekarang model diklat tim itu game yang sekarang sedang kita pola baru itu kan game 1. Itu yang namanya kita sebagai fasilitator itu hanya ya betul-betul fasilitator, tidak sebagai teacher. Nah, jadi kita karena prinsipnya di nanti Pak Wagub ya, have fun itu harus kita dengar. Artinya kita bisa membentuk karakter orang tanpa kita harus model militer dipaksa kayak. Terus gimana nih? Bisa senyum itu. Pak Anwar, bisa nggak temukan satu sistem yang mengubah stresnya orang itu jadi produktif? Itu ilmu yang harus ini yang harus dilakukan. Betul. Jadi orang stres, tapi bisa dia akhirnya tanpa sadar dilatih. Waktu dia stres itu justru melakukan hal-hal yang positif. Nah itu harus ditemukan. Iya itu memang. Ini contoh aja ya Pak, Bapak izin. Jadi pada saat posisi kita pakai absensi Pak, setengah 8 itu semuanya stres Pak. Tapi ada satu sisi yang memang positif. Positifnya adalah saya jadi bisa membawa keluarga saya bangun lebih pagi. Tadinya saya harus nganterin istri, nganterin anak karena saya khawatir. Ini sederhana sekali. Saya khawatir untuk
anak saya naik ojek atau kendaraan umum, saya harus antar sendiri, gitu Pak. Ini perfect. Tapi dengan adanya waktu yang seperti itu, saya lepas. Dan ternyata mereka bisa, gitu loh. Jadi itu kan lebih kepada jadi tantangan itu terpecahkan, tapi posisinya ada nilai positif untuk semuanya, gitu. Jadi itu contoh. Ya, itu bagian tadi saya rasa sangat setuju sekali dengan Pak Wahyu ya. Artinya bagaimana tadi stres, tapi kita bisa kelola, bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Orang stres karena mungkin beban kerja yang sangat tinggi atau apa, tapi kalau kita bisa kelola, ternyata dia bisa menghasilkan sesuatu. Kalau stres itu nggak kelebihan energi loh. Kelebihan kan dia malah. Ada yang sesuatu yang jadi apa ya, hormonnya ada tekanan dan itu harus disalurkan. Kanalisasinya pas. Kanalisasi. Kayak BKT misalnya. Iya, pas itu. Betul. Masih ada Ibu, saran Ibu lebih pengalaman di kan. Ini Pak, satu lagi mungkin model ya. Kalau role model yang kita harapkan misalnya dari beberapa tokoh Pak Jokowi atau ada tokoh nasional, tapi role model yang atau contoh yang harus kita berikan mulai dari posisi yang terdekat Pak pada saat diklat. Mohon maaf, baik itu Widya Iswara maupun panitia. Karena terlalu jauh. Iya, maupun panitia. Karena dari perilaku mereka itu nancep di pikiran mereka. Widya Iswara telat, itu udah mereka langsung. Kemudian kata-katanya mohon maaf yang enggak, mungkin kita bicara etika tapi dia tidak beretika ngomongnya. Kemudian satu lagi, ini saya mohon maaf juga, ini contoh saya waktu saya ngajar, ini lagi seru-serunya diskusi nih Pak. Gila. Tiba-tiba saya nggak ngerti panitia atau nggak ngerti apa, tiba-tiba datang dengan laptop. Ibu harus pergi. Nanti ada pimpinan yang akan hadir. Gitu. Padahal ada etikanya kan Pak, dikasih kertas, kan biasanya kalau lagi seru diskusi Pak, kadang-kadang kita lupa ya Pak. Terus yang lebih aneh lagi, itu keras lain masuk Pak. Pada waktu itu saya, ini masih Bu Mariam, ini kepala kabak mimnya, saya bilang, aduh, pertama itu yang nggak bagus, terus yang kedua saya terkaget-kaget juga di posisi itu. Jadi contoh yang ini yang paling pada saat dia ikut diklat mungkin juga gitu. Ya memang tadi role model tadi kan bagian sebetulnya ya tetap Bu, artinya yang paling dekat itu harus bisa memberikan contoh. Penyelenggara, tenaga kediklatan semua bisa memberikan contoh dari apa yang nanti akan disampaikan. Nah kalau yang tadi kan hanya menyangkut bahan pembelajaran, artinya kan kemarin kita kayak misalnya sudah diletakkan ada Pak Emir Satar, terus kemudian ada Pak yang di KAI itu Pak Yunas, ya Pak Yunas gitu, dan beberapa mungkin Pak Jokowi dan juga ada Bu Risma. Itu kita tidak pejabat, kita masih pejabat itu. Sekarang sudah enggak. Cuma masih si Vera masih kita. Oh, diklat tim 2 Pak. Kita memang tidak mengadakan diklat tim 2 Pak, dari instansi. Jadi dikirim ya Pak, dikirim ke penyelenggara diklat tim ya Pak. Jadi prosesnya itu bukan kita ngirim ke Bandung, kita dari DKI mengirim ke LAN. Nanti yang LAN yang menentukan. mendistribusikan. Apakah ditaruh di Bandung, Makassar, atau di Medan? Bandungnya pun Bandungnya LAN atau Bandung Badan Diklat Pak. Oh bukan Bandung PKP Bukan. Badan Kan kebetulan Diklat. ada Makassar, ada LAN Bandung, ada Semarang, ada Surabaya, ada LAN yang Jatinangor. Kebetulan kalau kita yang di POT di Badan Diklat Bandung. Kalau tahun yang lalu kita diklat yang di Jakarta. Tapi itu kan pelaksananya sebenarnya juga dari monitor LAN ya. Jadi kita Pak. Bukan hanya tempat aja. Tapi kalau yang tadi untuk Rajabatan, yang untuk malam, untuk zikir bersama itu saya rasa itu bukan itu murni kreativitas yang ini lah. Ya sama kayak apa kan sudah dulu ikut apa yang ISQ sama itu. Kita kirim dulu kan. Dia nangis-nangis sama pulang sama lagi juga kalau kembali ke habitat ya Pak. Benar betul. terus dia lihat ya tadi saya pikir ada sesuatu yang
salah di kita ini law enforcement. Kalau tunjangan nggak baik, nggak juga DKI baik juga sama juga kejadian. Yang energi di pulau tangkap 2 pengadaan barang. Jadi memang DPRD kita pikir kurang apa lah. Dia bukan soal uang, ini masalah soal orang mesti kayak definisi kaya raya ini sudah salah. Definisi kaya raya kita bisa membeli segala sesuatu yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Ya, kita inginkan. Padahal kalau kita pikir lebih dalam, ini kan definisi kita sudah salah. Saya bilang. Anak saya sempat kena begitu. Kenapa orang yang paling miskin di dunia itu adalah orang yang tidak punya apapun kecuali uang yang banyak? Kenapa? Dia beli ini, dia berpikir ini belum punya, beli ini belum punya. Jadi dia selalu belum punya. Bapak kalau lihat orang kaya banyak yang orang kaya itu belanja itu banyak sekali itu dia bisa berminggu berbulan-bulan dia lupa belanjanya dia nggak buka. Iya, benar Pak. Banyak loh Pak yang seperti gitu. Dia nggak sempat buka belanjaannya. Shopaholic gitu ya. Karena dia bukan beli, dia bukan butuh. Iya. Dan dia juga nanti dia tahu aja dia nggak buka. Padahal sudah duitnya nggak cukup beli banyak juga ya. Dia bisa beli gitu kan. Tapi ini yang menarik. Bagi saya kita ngajarinnya juga ada salah konsep itu. Gengsi segala macam. Saya pernah ketemu satu orang kaya. Ini menarik Pak cerita orang kaya. Saya sama-sama ke pabrik. Lalu pas jam istirahat, keluarlah pegawai-pegawai pabrik yang digaji dulu ya 1 jutaan, ada yang bawah 1 juta dulu. Wah cakap kiki tahu apa telepon SMS gitu. Terus si bos ini ngomong, lu lihat itu orang itu, kenapa? Heran saya, bisa cekakak cekiki dengan gaji gitu kecil katanya. Bisa itu senang dia bilang. Jadi saya bilang, nah itulah keadilan Tuhan. Karena dia merasa cukup. Kalau dia merasa nggak suka, kalau dia mikirin ke depan gimana, kredit rumahnya, anaknya gimana, kalau kayak kamu pikirin nanti anak saya gimana, cucu saya gimana, mati gimana, ya kayak begitu. Nggak pernah sukses Pak ya. Sama kayak mobil, kita sama saya. Kamu naik mobil apa? Oh saya waktu itu saya Honda. Kamu suka? Oh saya suka, karena saya pengen punya Honda, mungkin saya punya itu. Terus dia bilang, kalau saya jujur aja, saya sudah nggak berasa naik mobil apa. Kan tiap kali keluar mobil terbaru, langsung si agen langsung kirim ke rumah kan, dia bayar. Wah saya pikir, orang yang terlalu kaya, dia udah nggak nikmatin. Kita yang pas-pasan ini yang menikmati nggak? Pengen beli mobil, simpen duit, itu kebeli, aduh enaknya gitu loh. Nah itu. Baju juga sampai bosan ya Pak? Iya, jadi yang kaya itu apa ya? Selalu pas pas ada duit. Itu baru nikmat gitu loh. Jadi kita ini pas-pasan istilahnya. Pas-pasan gitu mau pas ada gitu, itu baru nikmat. Tapi betul loh. Iya Pak. Saya ketemu ke rumahnya. Bayangin itu pap granitnya segede meja ini satu papan utuh. Terus saya langsung bilang, saya kemarin baru poles marmer Lampung saya. Nah, saya nggak sampai paling 30 meter persegi deh poles. Saya aja buka sepatu saya itu saya gosok, rasanya enak. Padahal ukurannya itu cuma 30x60. Potong-potongan. Jadi kamar WC pembantunya pakai potongan segitu sih. Tapi nggak ada lagi rasa senang itu. Makanya orang tuh mesti ada. Nah saya kira PNS kita tuh, kita mesti sering ngomong bahasa kerennya gitu dong Pak. Gimana dengan hidup saya? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu itu. Nah kita perbaiki gaji yang layak, tapi terus itu yang kita harus tanamkan. Cukupkan dirimu dengan penghasilan itu. Tentu kita harus punya jaminan sosial, SPN harus punya. Nah kita harus punya. Jangan sampai anak. Nah makanya dulu saya berpikir Pak ya, atau saya di Komisi 2, saya juga berpikir anak-anak TNI, Polri dan PNS itu, kenapa begitu dia tes dia masuk langsung tidak bayar uang kuliah?
Jadi beasiswanya terbalik. Kita kasih nilai sedang saja, tentu tidak di bawah ya. Iya. Bukan juga pintar. Kalau pintar susah. Saya sih nggak pintar-pintar amat. Saya nggak nomor 1, tapi saya nggak nomor terakhir, Pak. Ya, kadang yang middle class itu, Pak. Yang pintar-pintar balik jadi dosen, Pak. Iya. Yang bodoh nggak repot. Yang setengah-setengah balik jadi donatur, Pak. Jadi saya pilih yang setengah-setengah. Tapi maksud saya itu harusnya dites. Ya anak-anak yang TNI, Polri, PNS, asal Anda masuk lewat grade itu saja, Iya. negara tanggung. Betul. Jadi kita nggak mikirin anak kuliah. Yang terbaik dimanapun seluruh negeri. Tapi begitu nilai Anda turun, Anda harus bayar. Kalau Anda tidak sesuai di standarnya 60 gitu ya. Iya. Kalau Anda di bawah ini, berarti Anda nggak belajar. Punishment. Mohon maaf, bukan kita tidak suka bantu Anda, karena masih banyak anak-anak PNS lain yang butuh, karena tempatnya terbatas. Kalau Anda main-main, tolong Anda nggak usah jadi. Karena orang tidak sekolah juga bisa jadi orang. Iya, betul. Justru kalau dibiarkan dia terus kuliah, dia merusak sistem. Iya. Dan dia juga jadi brengsek. Dia pergi hidup begitu mudah. Saya pengalaman adik perempuan saya, Pak. Berantem kelas 3 SD loh. Padahal bapak saya sumbang tiang listrik, sumbang meja, guru dulu susah. Bisa sumbang beras. Putusannya apa? Gurunya mengatakan seluruh kelas tidak naik. Protes sama anak. Jadi bapaknya yang nyumbang, tetap ibu saya bilang tidak boleh. Putusan guru udah betul. Kalau dia tidak naik satu kelas, akhirnya dia ke Jakarta, dia bisa masuk Budi Utomo SMA 1 dan masuk UI. Bukan susah tes UI. Nah coba kalau dia dulu dikasih naik, dia berpikir bapak gua kaya, saya bisa apa saja, guru bisa sistem. Enggak. Terlambat 1 tahun dibandingkan teman-teman, nggak apa-apa. Iya. Itu yang paling takut. Betul, proses kan tadi masih. Kayak kemarin datang satu orang protes sama saya, bawa anaknya SD. Ketemu saya di depan tanggal 8. Dia bilang, Pak, saya mau lapor sama Bapak di dinas pendidikan Bapak tidak beres. Saya mau minta rekomendasi anak saya pindah sekolah, dia nggak mau kasih. Saya masalahnya apa? Anaknya tidak naik kelas. Dia bilang sekolahnya sentimen sama saya. Makanya saya mau pindah, mau naik kelas. Oh kalau gitu bagus. Tadi dinas pendidikan saya sekarang sudah dengar kalimat saya. Kalau dulu bisa pindah sekolah naik kelas. Kalau gitu saya nasihatin kamu sih. Masih kecil, saya kira 6-7 tahun. Saya kira masa ada guru yang sentimen bisa lapor. Saya bilang anak Anda ini lebih baik tidak naik kelas. Pindah pun tidak naik kelas. Dia lebih berguna jadi orang. Daripada kalau dia kecil dan naikkan kelas. Nah, hal ini juga saya kira PNS kita harus bisa seperti itu. Main dengan tes yang model CAT itu semua itu harus. Ya betul-betul masih fair. Kami pun berusaha, kita sudah ada pemilu kada langsung kan, kepala daerah langsung ini. Nanti kalau dapat yang lurus, bahwa ini semua harus betul-betul sesuai meritokrasi. Jadi orang nggak boleh tentukan suka nggak suka, dekat nggak dekat, nggak bisa. Semua dasarnya tes. Kecuali tesnya kurang ajar ya, dimainin. Ini kan tesnya semua sistem. Dia semua ada dasar. Nah, kalau dengan itu ini negara maju. Hari ini kau jangan Pak, misalnya saya suku A dulu Pak ya, semua honorer dari kampung saya bawa yang banyak, saya terima. Terus itu digila lagi pusat, honorer diangkat jadi PNS Pak, mati aja Pak. Dan kita tahu tuh honorer semua ini dulu kan KKN semua Pak. Terus begitu kita dengan tercecer tertinggal, dari bilang sekian puluh ribu beranak pinak lagi sampai ratusan ribu. Nggak bisa. Semua. Dan semua mengotot nuntut. Itu masalah. Jadi kita kalah di bawah tekanan tuh. Makanya enggak, kenapa kita tuh tidak berani taat sama konstitusi, bukan taat sama konstitusi. Itu kelemahan orang politik kita sekarang. Ini kelemahan kita sini. Karena ini dipilih one man one vote, kita takut kan. Kalau singgung dia nggak mau pilih saya gimana? Kalau saya sih nggak peduli. Karena dia mau pilih saya tidak mau turun. Saya berpolitik 10 tahun seperti ini. Betul. Ya nggak ada urusan.
siapapun Anda. Kamu pilih, sudah, nggak usah pilih. Saya hanya taat konstitusi. Kalau saya ikutin Anda, konstituen A saya turutin. Terus B gimana? Terus saya turutin. Emangnya A sama B tidak punya kepentingan berbeda? Kalau dia punya kepentingan berbeda, berantem juga tidak kan? Iya. Jadi nggak bisa. Lebih baik taat sama konstitusi saja. Kalau nggak ketemu. Konstituen sendiri akan sangat susah Pak, karena Nggak bisa. yang hanya orang yang bersuara kenceng aja yang Ini 10 minggu ini berarti mereka ada di 10 minggu itu on off ya. Jadi Ada tipenya di sini. Jadi kita memang iya. Saya ada acara di Astra Sunter, Pak. Oh iya. Soal CSR. Jadi saya harus jalan. Oh iya. Mungkin kita ngambil gambar dulu Pak. Kalau gambar mungkin mau tidak namanya Pak? Biar tahu Pak. Iya. Biar tahu ruangannya. Biasa Pak. Waduh.